Aktivitas mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat terus berlangsung di bulan suci Ramadan ini. Pengumuman libur bersama atau dalam hal ini kalender akademik merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga. Pulang kampung, ya, begitulah ungkapan yang biasa disebut-sebut sebagai salah satu momen yang amat sangat dinantikan oleh mahasiswa perantauan. Bagaimana tidak? Fenomena tahunan ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi sebagian mahasiswa sebagai bentuk silaturahmi dengan keluarga yang telah lama tak ditemui. Pada tanggal 24 April 2018 lalu, Rektor Universitas Lampung Mangkurat telah resmi mengeluarkan surat keputusan mengenai jadwal pelaksanaan ujian akhir semester dan semester antara 2017-2018. Dalam surat keputusan ini disebutkan bahwa libur nasional Idul Fitri akan dimulai sejak tanggal 15 hingga 16 Juni 2018 dan cuti bersama akan digelar sejak tanggal 11 hingga 20 Juni 2018. Nah, namun yang menjadi permasalahan dan menuai banyak pro dan kontra di kalangan sivitas akademika adalah penetapan ujian akhir semester yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pada tanggal 4 hingga 8 Juni 2018 dan sesi kedua pada tanggal 21 hingga 27 Juni 2018. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan mereka mengenai hal ini? Selengkapnya akan kita bahas dalam realita, dilema perantauan, pulang nanggung tak pulang rindu. Dan di sini telah hadir beberapa perwakilan mahasiswa yang hadir dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Lampung Mangkurat. Yang pertama, ada Riri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Hamid dari Fakultas Hukum, dan ada Isaura dari Fakultas Hukum juga, namun beda angkatan dengan Hamid ya. Dan ada Sari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga. Dan juga di sini kita kedatangan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat, Kak Taufik, selaku Kepala Departemen dalam kampus ya Kak. Ya. Nah. Dan seharusnya kita juga menghadirkan narasumber dari Wakil Rektor Universitas Lampung Mangkurat, Wakil Rektor 1 maksud saya, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri. Namun pada saat yang bersamaan beliau juga terkendala dengan tugas di luar kota. Jadi langsung saja masuk ke dalam pertanyaan pertama ya. Apakah kalian mengetahui nih SK yang sudah keluar dari rektorat kayak gitu mengenai jadwal UAS yang kita tetap kuliah di masa bulan Ramadan ini? Udah tahu semua. Nah, kayak gimana nih tanggapan kalian? Aku mau tanya aja langsung dari beberapa orang, mungkin dari Sari dulu. Tanggapannya seperti apa? Pastinya keberatan ya, apalagi kita yang perantauan susah untuk menentukan jadwal balik ke kampung halamannya. Oh ya, karena memang jauh ya. Dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Oh, dari Berau, iya ya. Kalau dari Hamid sendiri? Mungkin sama aja sama Sarik. Kami kan, saya pribadi dari Kota Baru. Jadwal dari UAS itu sangat berbentrokan dengan jadwal kepulangan saya. Apalagi kan dari tanggal 12 itu H-3 baru pulang ke Kota Baru. Oh, jadi memang benar-benar waktu ya, mepet ya. Waktunya. Kalau tanggapan dari yang lain nih, misalnya kayak dari Riri deh. Kalau menurut saya sih pribadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman karena saya merasa di Kalimantan Selatan dan kabupaten yang lumayan dekat lah, sekitar 8 jam dari Banjarmasin, yang saya pikirkan malah lebih ke teman-teman saya yang banyak di luar dari Provinsi Kalsel, bahkan ada yang di luar dari Pulau Kalimantan. Yang kuliahnya di Unlam juga, ya. Tapi mereka dari luar seperti itu ya. Jadi tanggapannya kayak gitu. Nah, kalau dari Isaura sendiri? Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak begitu keberatan sih, cuman untuk waktu doang emang benar mepet. Dan sebenarnya antara nggak apa-apa sama ada was-was juga, dilema juga ya, karena memang bulan Ramadan ini. Nah, apa saja baik dan buruknya sih menurut kalian dari penetapan SK Rektor yang baru keluar tanggal 24 April kemarin? Menurut kalian siapa nih yang mau duluan jawab? Dari Hamid mungkin? Mungkin dari aku ya. Menurutku itu
masih 50-50 ya kan. Kita lihat dari sisi baiknya, mungkin dari pihak rektor sudah memikirkan, sudah merancangkan untuk kebaikan dari mahasiswa. Terus untuk keberatannya mungkin itu tadi pulangnya waktunya agak mepet sama jadwal Ramadan. Terus kan aku dari Fakultas Hukum kan mulai ujiannya itu dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Baru balik itu tanggal 13. Lanjut lagi tanggal 20 Ya. kesini lagi ya. Mungkin Habis mepet. habis Iya. Ramadan langsung ke sini lagi Iya, kayak gitu lah. mepet. Ini jadi masih 50-50 gitu Iya, perasaannya masih- ya. iya, masih. Kalau dari yang lain kayak gimana? Dari Isaura? Sama sih sebenarnya perasaannya, karena kan ujiannya itu kayak dipotong gitu. Jadi untuk pas kita liburnya nanti, pas lebaran nanti tuh masih ada was-was gitu, karena masih ada UAS. Jadi liburnya tuh nggak tenang gitu, soalnya akan ada UAS nanti di kedepannya. Kalau untuk para mahasiswa lainnya nih, kalau yang senasib dengan Isaura sendiri, kayak gimana sih baik dan buruknya menurut Isaura? Baiknya sih, jadi kan mahasiswa tuh gak terlalu dikebut untuk mengejar materi, karena kan memang mepetnya ke lebaran waktu ujiannya. Dan buruknya itu kan kita jadi sama keluarga untuk di bulan suci Jadi Ramadan kurang. kan jadi kurang gitu aja sih. Jadi ada persiapan untuk ujian yang lebih matang seperti itu Iya. ya. Kalau dari Sari sendiri kayak gimana? Kalau baiknya kita hikmahnya itu kan kebanyakan sekarang ini dosen-dosen mulai melakukan final test terlebih dahulu. Oh, Jadi iya. di saat nanti final test sudah berlangsung, mata kuliah yang ini makin dibebaskan berkurang, ya. seperti itu. Terus- Jadi ada yang berinisiatif Iya. untuk mendahulukan sebenarnya. Ya, terus untuk keburukannya itu tadi kemungkinan nggak pulang juga ada, karena kan kita tahu kalau bulan Ramadan itu mungkin harga-harga transportasi semua Oh makin iya, mahal. jadi tiket-tiketnya Iya. benar-benar naik melonjak Jadi seperti itu kemungkinan ya. tidak lebaran bersama keluarga yang di kampus. Oh iya. Jadi banyak buruknya Iya. sebenarnya untuk Sari sendiri ya. Kalau dari Riri ini kayak gimana? Kalau saya pribadi sih sampai saat ini saya baru melalui 1 final test dan masih ada 7 jadwal yang bahkan belum diumumkan sampai sekarang. Jadi kan nggak tahu apakah ujiannya nanti jadwalnya sebelum lebaran atau sesudah lebaran. Nah, dan kalau saya sih andai misalkan ujiannya itu setelah lebaran akan disambung, saya otomatis tidak pulang untuk minggu tenang karena efisiensi dan efektif. Oke gitu, karena memang mengingat lagi jadwal yang belum keluar seperti tadi ya. Dan sebelum melanjutkan perbincangan dengan para narasumber, saya akan membacakan pertimbangan yang kami dapat langsung dari Bapak Ahlim Bahri selaku Wakil Rektor 1 yang mengemukakan lewat jalur pribadi kepada tim kami mengapa dikeluarkannya kebijakan SK Rektor tersebut. Jadi akan saya bacakan. Yang pertama, calon lulusan mahasiswa harus dipastikan memperoleh PIN penomoran ijazah nasional. Dengan hal ini juga mengambil untuk menghindari hambatan penerbitan ijazah bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Yang kedua, pada dasarnya perguruan tinggi diwajibkan melaporkan nilai dan transaksi akademik sehingga jadwal ujian dan pelaporan nilai ke PDPT atau Porlab ditata sedemikian rupa dikarenakan perguruan tinggi harus mencapai nilai persentase minimal 90%. Dan yang ketiga, transaksi akademik juga mendukung dalam peningkatan status akreditasi pada semua prodi yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa semua proses akademik secara faktual berjalan sesuai dengan jadwal, baik perkuliahan maupun jadwal ujian. Yang keempat, berdasarkan poin di atas pula, berhubungan dengan banyak instansi tertentu yang hanya bisa menerima calon pegawai dari prodi yang terakreditasi A ataupun B. Beban waktu pelajar mahasiswa agar mendapat nilai yang lebih optimal juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa dikeluarkannya SK tersebut. Jadi seperti itu tadi kebijakan pertimbangan yang dikatakan oleh Bapak Wakil Rektor 1 ya kepada tim kami. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga, sambil diingat-ingat tadi kenapa dikeluarkannya kebijakan ini adalah jika menurut kalian kebijakan SK ini memang berdampak buruk atau tidak baik ke dalam kalian seperti itu, bagaimana menurut Anda kebijakan yang seharusnya bagi yang diterima para mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat?
Boleh dijawab dari Riri dulu deh. Saya baru tahu kan Kak alasan kenapa ya, rektor mengeluarkan jadwal seperti itu. Setelah saya pahami mungkin ada benarnya karena kan ini semuanya kembali lagi untuk keperluan kita di seluruh Universitas seluruh Mahasiswa. mahasiswa. Ya, bukan hanya masalah pribadi kan kita tidak bisa membawa masalah pribadi kita nih ke berarti kepentingan bersama. Jadi kalau menurut saya sih dengan alasan seperti itu saya setuju dan untuk saya pribadi memang tidak ada masalah andai misalkan Jadi setuju aja Ya. kalau itu dikeluarkan SK-nya. Kalau dari Hamid sendiri kayak gimana? Mungkin setuju aja ya, terutama dari pihak rektor mungkin sudah memikirkan secara matang untuk kebijakan tersebut. Terus untuk sarannya mungkin dari mahasiswanya sendiri itu untuk menyesuaikan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh rektor. Ya, ini saja. Kalau dari Sari sendiri kayak gimana? Ya lumayan lah gitu kan, karena kebijakan ini juga bukan cuma di Unlam aja, maksudnya teman-teman aku juga yang kayak di luar Unlam tuh juga sama, mereka kayak untuk balik itu merasakan juga, jadi nggak cuma kita yang di Unlam aja gitu. Jadi setelah mendengar kebijakan tadi menerima aja seperti itu. Kalau di Saura Sama sih sama yang lain. Karena kan untuk kepentingan kita bersama juga mencari mahasiswa lain juga. Jadi kan memang pas waktunya seperti itu, memang sudah disusun dengan baik. Nah, iya kayak gitu. Nah, baiklah kita akan lanjut pertanyaan klarifikasi dari kepada Kak Taufik dari pihak BEM. Nah, dari pihak BEM sendiri bagaimana nih tanggapan untuk suara mahasiswa yang sudah didengarkan tadi mengenai pro dan kontra SK ini, dan kemarin bahkan sempat ada beberapa tulisan yang viral di media sosial mengenai pengeluaran SK ini, cuitan-cuitan nakal kayak seperti itu. Apakah ada langkah yang sudah diambil oleh pihak BEM seperti itu? Silakan ya. Oke, baik, terima kasih untuk hal ini. Sebenarnya ini hal yang vital untuk kita bicarakan karena mana? Saya juga merasakan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang ibaratnya memberikan dampak negatif untuk kita mahasiswa, untuk kita bersama-sama keluarga di hari Lebaran. Awalnya saya berpikiran kayak gitu. Kemudian di hari itu saya mendapatkan tulisan dari seorang mahasiswa yang menceritakan curahan hatinya melalui sosial media. Mungkin kita sama-sama membaca. Saya juga setuju awalnya dengan apa yang telah disampaikan melalui curahan lewat sosial media itu. Akan tetapi di satu sisi saya juga berpikir kalau misalnya saya setuju dan tidak ada langkah yang lebih konkret, ya tidak ada titik temunya kayak gitu. Dan besok harinya saya langsung menghadap ke pihak yang berwenang, Bapak Alim Bahri bidang akademik kita, PR1 maksudnya. Saya menanyakan tentang kebijakan ini kenapa bisa dikeluarkan. Sebenarnya SK ini adalah SK nomor 370 UN8/SP/2017 tentang pelaksanaan ujian akhir semester genap kayak gitu. Kenapa diambil langkah pembagian ujiannya itu tanggal 4 sampai tanggal 8, kemudian dipotong lagi, lanjut lagi tanggal 21 sampai tanggal 27 itu sebenarnya sudah dipertimbangkan beberapa kali keputusan telah diambil sebenarnya, dan belum ada waktu itu penerbitan SK terkait hal ini. Dan ternyata melalui beberapa pertimbangan dapatlah keputusan akhir ini. Nah, dan keputusan ini tidak diambil sebelah pihak, maksudnya keputusan ini telah disosialisasikan ke dekan fakultas masing-masing, ke kaprodi masing-masing untuk hal ini. Dan memang pada saat penyampaian keputusan dari rektor mengenai kebijakan ini juga ditentang banyak oleh dekan, juga banyak ditentang oleh kaprodi karena mana mereka juga merasakan keluh kesah dari mahasiswanya. Nah, ya bukan hanya mahasiswanya, mereka pun ibaratnya juga mau merasakan kumpul-kumpul dengan keluarga. Jadi dengan macam-macam embel-embel yang ibaratnya telah disampaikan oleh mereka pada saat itu waktu rektor menyampaikan keputusan ini, dijelaskan oleh Bapak Alim Bahri bahwasanya ini adalah kebijakan yang ibaratnya untuk keselamatan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Sudah mempertimbangkan Ya, yang telah dibacakan oleh Mbak Laras tadi selaku moderator hari ini, itulah yang kami dapatkan di satu hari kami telah mendapatkan cuap-cuap dari mahasiswa. Kami tanyakan hal yang serupa, ternyata jawabannya ya langsung kami klarifikasi dan jawabannya juga serupa. Dan satu hal lagi, kalau misalnya
kebijakan ini diambil juga dikarenakan untuk memenuhi transisi perkuliahan. Karena mana kita menyadari di FKIP tempat saya kuliah sendiri, di FKIP itu minimal jumlah perkuliahannya itu 12 kali pertemuan. Kurang mengetahui bagaimana fakultas lain. Kalau di tempat kami 12 kali pertemuan. Di sana ada beberapa mata kuliah yang ibaratnya sejauh ini baru 6 kali pertemuan. Jadi untuk ngejar itu, untuk ngejar memenuhi 12 kali pertemuan, maka inilah langkah yang ibaratnya aman untuk dikeluarkan supaya mewujudkan terpenuhinya transisi perkuliahan. Guna transisi perkuliahan ini nantinya untuk kebaikan kita juga untuk mendapatkan penomoran ijazah nasional dari pusat. Penomoran ijazah nasional ini sejauh ini sangat penting karena mana kalau tidak ada penomoran ijazah nasional kita di ijazah nanti, kita tidak bisa bekerja di suatu instansi tempat yang ingin kita tuju gitu. Jadi mulai tahun ini dikeluarkan penomoran ijazah nasional. Oleh sebab itulah kenapa wisuda Universitas Lambung Mangkurat itu lambat. Inilah yang mendasarinya karena ada penomoran ijazah nasional yang wajib dikeluarkan oleh pusat untuk tiap-tiap universitas. Jadi satu mahasiswa itu berbeda nomor ijazah nasionalnya. Iya, jadi untuk itulah kenapa diambil keputusannya. Dan mengenai embel-embel dari mahasiswa tadi itu mengenai terhambat waktu kumpul dengan keluarga. Kalau prinsip saya pribadi, kalau sudah sekali tercebur dan basah, baik basah sama sekali. Ya ini perkuliahan, kita sudah memulai melangkah kuliah. Toh dalam artian kita harus menyelesaikannya sampai tuntas walaupun banyak hambatannya gitu. Ya seperti itu. Nah baiklah, itu tadi penjelasan dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Dari perbincangan singkat yang telah kita lakukan tadi bersama para narasumber yang telah hadir pada hari ini, pengesahan SK atau surat keputusan yang telah diterbitkan pada tanggal 24 April lalu telah melalui pertimbangan panjang, meskipun setelah itu muncul banyak polemik baru di kalangan sivitas akademika. Namun yang menjadi pelega di sini adalah mempertimbangkan banyak hal, diantaranya untuk mendukung keperluan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Sekian wawancara singkat kita pada Realita dengan judul Dilema Perantauan Pulang Nanggung Tak Pulang Rindu. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak CRT Cemara Kayu Tangi yang telah mendukung program Realita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.